Dini hari tadi Manchester City menjalani laga leg pertama babak semifinal Liga Champions. Bertanding di Stadion Etihad, skuad Citizen berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-3. Aksi balas-balasan gol ini diwarnai oleh sejumlah aksi-aksi menarik. Dalam video ini, tim cetak gol juga disupport oleh Next Parabola, official broadcaster Piala Dunia 2022. Nonton bola ingat Next Parabola. Sebelum ulasannya dimulai, tim cetak gol mau rekomendasikan Next Parabola yang punya tayangan lengkap dengan kualitas gambar jernih dan dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Next Parabola juga punya tayangan TV nasional yang lengkap seperti SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, dan anak-anak. Next Parabola juga punya siaran lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions yang ulasannya kita bahas kali ini, Europa League, NBA, F1, dan masih banyak lagi. Next Parabola adalah TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Tim cetak gol juga akan kasih promo eksklusif di akhir video. Nonton bola ingat Next Parabola. Kita lanjut ke ulasannya ya. Tanpa bek kunci. Beberapa hari sebelum laga, pelatih Manchester City Pep Guardiola merasa pusing. Alasannya mereka akan bertemu dengan Real Madrid dengan skuad pincang khususnya di sektor pertahanan. Dilansir dari situs resmi klub, Pep mengkonfirmasi kalau anak-anak asuhnya akan tampil tanpa 3 bek kunci. Mereka adalah Kyle Walker, John Stones, dan Joao Cancelo. Walker dan Stones digadang-gadang bakal absen karena cedera dan belum berlatih dalam seminggu terakhir. Sementara Joao Cancelo terkena akumulasi kartu. Hasilnya Pep Guardiola memainkan bek lapis keduanya. Ada Alexander Zinchenko, Aymeric Laporte, dan Ruben Dias. Pep juga sedikit memaksa untuk memainkan John Stones sebagai starter. Benar saja Stones nggak bertahan lama dan sudah ditarik pada menit ke-36. Saat itu Stones digantikan oleh Fernandinho yang sebenarnya berposisi asli sebagai gelandang. Real Madrid juga kurang lebih sama. Walaupun Alaba sebenarnya kurang fit, namun Ancelotti tetap membawanya ke Manchester dan memaksa untuk memainkannya. Jadilah Real Madrid tampil dengan kuartet pertahanan terbaiknya, yakni Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao, dan Dani Carvajal. Sebagai informasi, ini adalah kombinasi garis pertahanan yang sama pada perempat final melawan Chelsea. Akan tetapi di awal babak kedua, El Real harus menarik Alaba yang sudah tidak kuat lagi. Saat itu sang pelatih Carlo Ancelotti menggantikannya dengan Nacho Fernandes. Dengan kerapuhan kedua sisi pertahanan di berbagai posisi, wajar kalau terjadi banyak gol di laga ini. Pembuktian Wonderkid. Pertandingan Manchester City menghadapi Real Madrid ini juga jadi ajang pembuktian bagi para Wonderkid. Pertama ada Wonderkid Manchester City yakni Phil Foden. Pada menit ke-53 pertandingan, pemain berumur 21 tahun ini mencetak gol ketiga untuk skuad Citizen. Gol Foden tersebut juga memecahkan rekor baru. Dilansir dari Optajo, Foden jadi pemain 21 tahun asal Inggris yang sudah mencetak 9 gol di Liga Champions. Torehan ini menyamai rekor legenda Inggris Wayne Rooney. Phil Foden sebenarnya juga punya peluang untuk mencetak gol sejak menit ke-26. Saat itu Foden sudah berlari dengan posisi yang kosong. Sayangnya Riyad Mahrez berlaku egois dan melepaskan tembakan sendiri. Seusai pertandingan, Foden pun menyampaikan komentarnya. Dilansir dari laman resmi klub, Foden menyebut kalau semua orang sepakat laga dini hari tadi adalah laga yang menghibur. Akan tetapi Foden menilai kalau timnya melakukan banyak kesalahan. Kesalahan yang dimaksud Foden adalah mudah kehilangan bola. Phil Foden menyebut kalau timnya harus berbenah untuk pertandingan leg kedua di Santiago Bernabeu. Selain Foden, Wonderkid Real Madrid Vinicius Junior juga nggak mau kalah. Pemain 21 tahun asal Brazil ini juga ikut mencatatkan namanya di papan skor tepat 2 menit setelah gol Foden. Di musim ini Vinicius memang sedang menjalani performa terbaiknya. Khusus di Liga Champions saja, Vinicius sudah mencetak 3 gol dan 7 assist. Benzema gacor lagi. Selain Vinicius, Karim Benzema juga tampil menggila di laga dini hari tadi. Buktinya kapten Real Madrid ini sukses mencetak brace untuk Real Madrid. Gol pertama Benzema terjadi pada menit ke-33 pertandingan.
Sementara gol kedua terjadi pada menit ke-82 pertandingan lewat hadiah penalti. Gol ini juga mendapatkan sorotan lebih besar dari gol-gol yang sebelumnya. Alasannya Benzema berani menendang bola dari titik putih dengan teknik Panenka. Berkat gol tersebut Benzema langsung banjir pujian. Alasannya Benzema melakukan teknik beresiko tinggi di pertandingan sekelas semifinal Liga Champions. Apalagi Benzema juga mendapatkan gangguan. Dalam foto yang beredar, Benzema terlihat mendapatkan sorotan laser dari arah penonton. Dalam wawancaranya, Benzema menyebut penalti tersebut adalah soal kepercayaan mental. Benzema mengaku punya kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan penalti dengan teknik Panenka. Keberanian Benzema juga patut diapresiasi mengingat dia sudah 3 kali gagal penalti di bulan ini. Sebelumnya Benzema gagal mencetak 2 gol penalti pada laga menghadapi Osasuna. Sebagai informasi, laga ini merupakan laga ke-600 Benzema di Real Madrid. Selain itu, tambahan 2 gol juga memantapkan Benzema sebagai top skor Liga Champions. Benzema yang sudah mencetak 14 gol mengungguli Robert Lewandowski yang mencetak 1 gol lebih sedikit. Statistik pertandingan. Manchester City yang tampil sebagai tuan rumah mencatatkan statistik yang lebih baik. Hal ini terlihat dari penguasaan bola skuad Citizen yang mencapai 60%. Dominasi ini juga terlihat di mana Kevin De Bruyne dan kawan-kawan menghasilkan 613 umpan. Berikutnya, untuk urusan penyerangan, skuad Citizen juga tampil gacor. Terbukti mereka menghasilkan 16 tembakan walaupun shoot on goal kedua tim cuma selisih 1 angka. Di antara Foden, Jesus, dan Mahrez cuma Raheem Sterling yang mendapatkan rating buruk. Sterling yang baru dimainkan pada menit ke-83 cuma bisa melepaskan 1 tembakan saja. Manchester City juga menitik beratkan serangan lewat sektor sayap kiri. Hal ini terlihat di mana 3 offside mereka didapatkan saat mencoba melakukan penetrasi dari kanan gawang Real Madrid. Sementara Real Madrid justru lebih unggul dari statistik bertahannya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah intercept mereka yang mencatatkan 4 angka lebih banyak. Selain itu, skuad El Real juga unggul dalam sapuan, blok, dan duel udara. Untuk urusan penyerangan, Real Madrid memang gak seganas Manchester City. Walaupun begitu, Benzema yang mencetak brace mendapatkan rating yang paling tinggi di situs WhoScored. Sementara itu, Rodrigo yang tampil melempem cuma punya rating 6,5. Di sepanjang jalannya pertandingan, wonderkid asal Brazil ini juga mencatatkan 1 tembakan saja. Prediksi leg kedua. Nah, sebelum ke pembahasan prediksi leg kedua, tim cetak gol mau infokan kalau Next Parabola resmi menjadi official broadcaster Piala Dunia Qatar 2022. Mereka akan menyiarkan live 64 pertandingan secara eksklusif. Paket berlangganan Piala Dunia 2022 sudah bisa dibeli mulai dari sekarang. Harga normalnya Rp799.000. Nah, tapi kalau kamu beli sekarang ada promo early bird 38% menjadi Rp499.000 saja. Next Parabola juga memberikan bonus free paket basic yang aktif sampai 31 Desember 2022. Promonya punya kuota terbatas, jadi segera klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Lanjut ke prediksi leg kedua. Manchester City dan Real Madrid akan menjalani pertandingan leg kedua tanggal 5 Mei nanti. Real Madrid yang berstatus tim tuan rumah akan menjamu skuad Manchester City di Santiago Bernabeu. Dalam 6 pertemuan terakhir, Manchester City lebih unggul dengan memenangkan 3 pertandingan. Sementara El Real memenangkan 2 laga lebih sedikit. Terakhir pada Liga Champions musim 2019-2020, Manchester City memenangkan laga dengan skor tipis 2-1. Selain itu, Manchester City juga unggul lewat komposisi pemainnya. Hal ini terlihat dari rata-rata rating para pemain The Citizen yang unggul cukup signifikan. Walaupun begitu, mereka harus mewaspadai Real Madrid yang sering tampil mengejutkan. Apalagi El Real mengalahkan PSG dan Chelsea dengan hasil yang dramatis. Bukan gak mungkin kalau Benzema dan kawan-kawan bisa mengubah kedudukan sementara. Itulah ulasan Manchester City yang menang sengit atas Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang akan lolos ke babak final? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.